Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi kasaba ala nafsihil baqa. Alladzi khalaqa jami'a makhluqatihi minha lil fana wa minha lil baqa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu atqal atqiya. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in wa ala tabi'in wa tabi'i tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin ila yaumil liqa. Amma ba'd. Hadratal mukarramin wal mukarramat, para kiai dan para nyai rahimakumullah, terutama hadratal mukarramin, hadratal mukarram Romo Kiai Ahmad Dahlan Syah yang sangat saya hormati dan saya harapkan doa serta barokah. Al-Mukarram Romo Kiai Saiful Anam, Romo Kiai Abdul Ghafir, para kiai-kiai yang lain yang saya tidak mampu untuk menyebutkan asmanya satu persatu. Sungguh saya tidak mengurangi penghormatan. Para imam khususiyah yang hadir dalam majelis ini, rahimakumullah, yang saya hormati Bapak Kepala Desa Pinang Gading atau yang mewakili. Sebagian makhluk diciptakan oleh Allah lil baqa, untuk dikekalkan. Sampai makhluk Allah yang terbesar, ada samawat langit, ada bumi dan seisinya yang nampak oleh kita semuanya ini namanya dunia. Dunia sudah disebut adalah alam fana yang semuanya nanti akan dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa kecuali kita. Akan tetapi ada sebahagian makhluk yang ada di dalam diri kita masing-masing, yaitu yang disebut roh. Roh sekali diciptakan oleh Allah tidak pernah akan mati, karena roh itu sendiri adalah penghidupan. Supaya kita sadar bahwa manusia ini
terdiri dari dua unsur pokok, unsur samawi dan unsur arodi, unsur langit dan unsur bumi. Makanya di dalam ilmu tarekah itu ada disebut latoif anasir. Anasir itu adalah jamak dari unsur. Unsur itu bahasa Arab. Kita ini terdiri dari unsur langit dan unsur bumi. Yang unsur bumi adalah jasmani, disebut jasad. Jadi manusia ini ada jasadnya, ada rohnya. Oh, sampean ada rohnya apa tidak? Sudah pernah melihat roh? Belum. Sama. Roh asal dari Allah. Roh asalnya dari Allah. Jasad asalnya dari bumi. Seperti yang kita sama-sama tahu bahwa Nabi Adam alaihi salam diciptakan dari bumi, mintin, dari tanah. Nah, roh itu ditiupkan dari Allah. Allah berfirman, falamma sawaitu, ya, summa nufikha fihi min ruhi. Setelah Nabi Adam itu sempurna, kejadiannya sempurna, diciptakan oleh Allah, lalu ditiupkan ruh, min ruhi, dari roh Allah. Sekilas saja kita yakini bahwa roh dari Allah yang asalnya bumi nanti akan kembali ke bumi, yang asalnya dari Allah akan kembali ke Allah. Ini ngaji nih wong tarekah niku angger kesusu buru-buru dadi ora paham, dadi alon-alon mau. Oleh karena itu kita sering sebut orang mati dengan bahasa yang halus telah pulang ke rahmatul. Pulang itu kembali. Kalau orang Jawa bilang sudah kapundut, kapundut pulang, jasadnya dikebumikan. Roh tidak mati, hanya pindah. Jasad karena aslinya dari bumi sangat membutuhkan unsur bumi. Bu, sampean kalau haus butuh apa? Butuh air. Air itu dari bumi. Angger sampean piur-piuran lemes, jam ya ini biasanya gemeter, ngoten perlu napa? Sing dimakan aslinya dari bumi. Sampai sakit-sakit jasmani
itu rata-rata obatnya dari tumbuh-tumbuhan tumbuh dari bumi. Apalagi sekarang sudah musimnya herbat. Saya ingin mengatakan bahwa jasmani kadang-kadang sakit. Ketika jasmani sakit, itu yang dibutuhkan adalah unsur bumi yang sama-sama nopo aslinya dari bumi. Lah kalau rohnya yang sakit, itu butuh sesuatu yang aslinya. Dari mana roh itu asli? Oh, sampean rohnya sok sakit apa enggak? Aneh. Yang sakit itu jiwa, itu biasanya yang tahu orang lain. Tapi kalau yang sakit jasmaninya, itu yang lebih tahu adalah yang sakit. Saya baleni, angger jiwanya yang sakit, itu yang sakit jiwanya tidak merasa, yang melihat, yang tahu orang lain. Kalau yang sakit jasmaninya, orang lain nggak tahu, yang tahu yang sakit. Sakit jasmani sangat banyak obat. Di sisi lain dokternya juga banyak. Pak Kiai dalan biyen sing jenengane dokter niku pokoke dokter umum, nambahke mripat yo rono, nambahke lambe yo rono, untu yo rono, pegel yen mriku. Sekarang itu sudah banyak dokter nopo spesialis. Spesialis mata ada. Nanti zaman akhir ada spesialis mata kanan, ada spesialis mata kiri. Saking dini nggak ora uman kerjaan. Ada dokter gigi bawah, ada dokter gigi atas. Allah. Lumayan, masih lumayan. Sakit penyakitnya banyak, tapi dokternya banyak, obatnya banyak. Tapi sakit rohani, yang sakit saja nggak kerosot, sudah sulit itu Pak. Karena yang sakit tidak merasa, yang merasa justru orang lain. Contoh, di sini ada orang pelit apa enggak? Banyak orang pelit. Itu yang sakit pelit tidak pernah ngaku lek saya ini. Tapi orang semuanya tahu, tetangganya tahu bahwa dia itu lokeknya minta ampun. Bahasanya wong toreko, bahasanya agama itu kalau namanya lokek itu gegem. Gegem saking serete banyu mawon mboten metup saking seret. Seperti itu bukan tidak ada Pak, banyu saja nggak metu, tamu wis teko ket mau nggak digaweke wedang. Soalnya saya sering bertamu, tamunya ya warna-warna, yang saya tamu nih warna. Kadang-kadang mertamu sing bapaknya itu di luar jagongi saya itu sampai tingak-tinguk, perempuannya nggak mengeluarkan air.
niki saking seret eling gegem banyu mawon mboten keluar. Insyaallah. Oleh karena Allah sendiri punya bahasa kalau sedang ia pesutu niku breh yak bidu gegem. Pelit bahaya. Bu, sampean nak takoni, sampean semua sing apa? Jujur. Ada kiai nggak patek pinter tapi lomah. Lalu ada kiai lagi ngualime pol tapi pelit seneng guni. Insyaallah. Ini penyakit parah. Contoh yang kedua, di sini ada orang sombong nggak? Orang sombong itu biasanya nggak kerasa bahwa dirinya sombong. Semua orang tahu sombongnya sudah mati. Nah, mohon maaf, wong ahli torekoh, ahli zikir sampai pelit itu tercelak pol. Wong ahli zikir kok sombong, niku zikire panjang belum masuk, zikirnya keluar. Tuh, ampun marah ya. Syekh Hasan Basri, niku sering saya baca kitabnya, saya sering. Ada satu wasiatnya untuk kita. Utlubul ngilmah. Utlubu al-ngilma, kalian carilah ilmu. Bahasane sing gampang, kowe iki ngaji yo. Paham? Ngaji yo tolaban dengan mencari ilmu, ngaji yang latar dulu bil ibadah, jangan sampai merugikan ibadah. Tapi juga budu Allah, kalian ibadah, nyembahlah, ibadahlah kepada Allah, ibadatan dengan ibadah, la tadurru bil ilmi, yang tidak merugikan ngajinya. Jadi ibadah terus, ngaji yo terus. Jadi makanya guru-guru kita itu mengarahkan kepada kita ahli zikir, ahli torekoh, khususnya torekoh Qadiriyah Naksabandiyah, itu setiap kumpul-kumpul zikir pasti ada taklimnya. Ngaji-ngaji, oh jebule durung apa boleh menggoyong ini. Mari saya mohon Pak ya, kalau sampai ngaji seperti ini, niku yang baik menghadap ke orangnya. Jadi adep-adepan, jadi sekadungan miring Pak Oke. Kalau malah ini, ini betul. Ini orang tarekat harus ngerti. Kenapa harus hadap-hadapan sampai kita khususnya keliling, wadep-wadepan, kan keliling muter kayak terus ben. Nggih. Lah sing ora meneng arep ya nang mburi ini pokoke nak hadap-hadapan nggih, keliling muter. Sebab
Junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh, inna lillahi ibadan idza nadharu ila mri'in iktasabahu sa'adatan fid dunya wa sa'adatan fil akhir. Allah itu punya sekelompok hamba, sekelompok manusia. Ketika manusia-manusia ini memandang wajahnya seseorang, seseorang yang dipandang itu dipastikan oleh Allah menjadi orang beruntung dunia, beruntung akhirat. Nah, ketika kita mau zikir di dalam tarekah ini ada yang namanya nopo robitoh. Robitoh ini robitoh ruhaniyah. Walaupun orangnya masih hidup yang baik, itu yang disambung itu rohnya. Ini kalau memang mursyid itu mursyid bener, niki nyambung. Nuwun sewu, sinten sing bingat kalih kula, kok terus robito ini ku mboten saged mengantarkan zikir ke Allah. Boleh sampean robitoi teng ndure kula. Sing bingat kula ni Mbah Kiai Musta'in Romli. Sampean bayangkan niku mangke lek mriku niku mandeg. Niki termasuk kita yakini bahwa yang dimaksud hamba-hamba Allah yang ketika mereka itu memandang seseorang, wajah seseorang itu, lalu seseorang tadi dipastikan iktasabahu sa'idan fid dunya wa sa'idan fil akhirah. Dheweke didadekake wong sing bejo donya bejo akhirat. Sing dadekake Gusti Allah mergo dipandang oleh waliun. Kita ini harus takluk, nyantol. Bu, sampean sama suaminya cinta nggak? Oh, nek ngomong ora takon megat. Mau nggak cinta untuk apa? Sampai nek cinta sama suaminya itu kan pasti tahu kesenangannya si suami. Biasanya tok esuk-esuk ngoten niku ngopi, ojo nganti ditembung digawekno. Niku jenenge jin. Lah angger gawake kopi ndadak disuruh, itu kan cinta. Aduh, susah tenan. Setiap yang cinta mesti hatinya nyantol kepada yang dicintai. Kalau kita ini cinta Allah, cinta Rasulullah, artinya nyantol ke Allah dan Rasul. Yang intinya kita ini nyantolnya ke Allah, tapi sulit, maka harus wasilah nyantol di Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ulane sampean nuwun sewu, mohon maaf, ojo pisan-pisan karo mursyid sing napa sing bingat niku kok nyono apa maneh nganti sengit, wis ora dadi. Wong itu yang menjadi wasilah pengantarnya agar hatinya, rohnya nyantol ke Allah, kok malah disengiti, yo minggat. Nah, sana lemprean kowe. Lah, boleh seperti itu kalau memang harus terjadi, apa boleh buat, tapi Anda harus mencari robitoh yang lain. Seperti saya katakan itu, kalau robitohnya kulo terus angel, orang niku pancen kulo niki yang belum waktunya, boleh nyantol ndumure.